Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, pelajaran tema A, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tentang penerapan sila kelima Pancasila. Subtema 2, pembelajaran 6. Ayo mengamati. Di sini ada ilustrasi gambar seorang nelayan sedang mencari ikan, ya. Lalu gambar kedua, ini keluarga sedang bekerja sama membersihkan lingkungan rumahnya, membersihkan halamannya, ya. Lalu gambar ketiga, orang sedang menolong temannya yang jatuh, ya. Kegiatan-kegiatan di atas mungkin dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sikap-sikap apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Apakah ada dari sikap tersebut yang mencerminkan pengamalan sila kelima Pancasila? Berikan pendapatmu. Ya. Nah, ini gambar pertama itu gambar seorang nelayan sedang mencari ikan. Ya, ini nanti di pelajaran di slide yang selanjutnya ini ada penjelasannya, yaitu termasuk penerapan sila kelima Pancasila ini, yaitu bekerja keras, ya. Jadi nelayan yang mencari ikan itu termasuk dia mengamalkan sila kelima Pancasila, yaitu bekerja keras, ya. Lalu gambar yang kedua, ya, ini bekerja sama membersihkan lingkungan rumah, ya. Ini pengamalan sila kedua dan ketiga ini, ya. Sila ketiga itu persatuan Indonesia. Ini bersatu bersama-sama dalam keluarganya, rukun, ya. Itu bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, juga itu berarti peduli, ya, saling membantu, ya. Peduli dengan orang lain, itu juga pengamalan sila kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Lalu yang ketiga, menolong orang yang jatuh. Ini juga termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sila kedua, juga masuk sila kelima juga nanti di pembahasan ke depan nanti akan dijelaskan, itu termasuk juga pengamalan sila kelima juga, itu peduli terhadap orang lain, membantu orang lain yang kesusahan, itu, ya, termasuk sila kelima juga itu, ya. Baik, selanjutnya hari ini kita akan belajar mendiskusikan nilai-nilai terkait sila kelima Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sikap yang akan kita kembangkan pertama yaitu tanggung jawab, lalu peduli dan kerjasama, ya. Baik, selanjutnya ayo berdiskusi, ya. Mendiskusikan nilai-nilai terkait sila kelima Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sini ada cerita, Pak Ilham merupakan seorang nelayan. Ia bekerja keras mencari ikan agar dapat menghidupi keluarganya. Bekerja keras merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Ingatkah kamu bunyi sila kelima Pancasila? Bunyi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Jadi di sini Pak Ilham itu dia nelayan yang bekerja keras, itu termasuk dia mengamalkan sila kelima Pancasila, ya. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila, ya, bekerja keras, ya. Ini
Sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu lambangnya padi dan kapas ya. Ayo pelajari lebih mendalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Makna sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti bunyinya, makna sila kelima menjelaskan mengenai keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakatnya ya. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu artinya menjelaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia itu berhak mendapatkan keadilan ya. Selanjutnya, keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu ya. Jadi semuanya ya, di misalnya pedagang itu ya berhak mendapatkan keadilan ya di pasar. Lalu buruh pabrik juga itu berhak mendapatkan keadilan. Jadi seluruh lapisan masyarakat ya. Petani juga berhak mendapatkan keadilan ya. Di sekolah juga ya, murid, guru ya, orang tua semuanya berhak mendapatkan keadilan ya. Jadi masing-masing individunya, tiap orangnya juga berhak mendapatkan keadilan ya. Misalnya itu kalau di pabrik atau di kantor misalnya ada pimpinan, ada anggota ya, itu masing-masing semua berhak mendapatkan keadilan ya. Jadi selain hak juga kewajiban ya. Misalnya seorang pemimpin dia berhak anggotanya itu untuk bekerja melaksanakan tugasnya ya. Itu pimpinan berhak ya, apabila ada anggotanya yang bekerjanya kurang baik, itu seorang pemimpin berhak menegur ya. Tapi di samping itu juga pemimpin punya kewajiban, yaitu membayar ya upah atau gaji anggotanya, karyawannya. Sebaliknya juga begitu ya, anggotanya dia berhak mendapatkan mendapatkan gaji ya, upah ya, bayaran dari pimpinannya. Tapi selain itu juga dia berkewajiban melaksanakan tugasnya ya. Jadi itu masing-masing individu itu punya hak dan kewajiban yaitu jadi keadilan itu bukan hanya hak yang harus diberikan, tapi kewajibannya juga harus dilaksanakan ya. Selanjutnya, keadilan sosial memiliki arti kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat ya. Itu jadi tidak boleh kita mementingkan diri sendiri ya, harus kita mengutamakan kepentingan umum ya. Misalnya itu ikut bekerja sama ya, bekerja sama misalnya melaksanakan kegiatan di masyarakat ya. Misalnya seperti sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan ya. Nah itu biasanya sebelum masa pandemi itu diadakan lomba-lomba ya di tiap wilayah. Nah itu kita harus ikut bekerja sama ya untuk agar kegiatan tersebut terlaksana. Itu tandanya kita ikut mengutamakan kepentingan umum ya dalam hidup bermasyarakat ya. Selain itu, aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia juga harus adil ya. Itu masalah hukum ya. Siapa yang melanggar akan diberikan sanksi tanpa membedakan latar belakang ya. Jadi semuanya harus mendapat keadilan ya dari segi hukum ya, aturan dan hukum ya.
Misalnya seorang pejabat ya, bila melanggar hukum tetap harus diberikan sanksi, atau anak pejabat misalnya melanggar hukum harus diberikan sanksi, harus dihukum ya, harus diproses ya, harus diadili ya. Kalau memang terbukti bersalah ya berarti harus dihukum, harus dipenjara ya. Gitu ya. Jadi itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Kalau ada seorang pejabat misalnya melakukan kesalahan lalu tidak dihukum karena dia pejabat, nah itu berarti nilai Pancasila itu tidak diterapkan ya, karena ya seharusnya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu penerapannya itu masalah hukum semuanya harus adil ya, harus diberikan sanksi apabila melanggar ya. Sebaliknya kalau memang tidak melanggar ya tidak boleh diberikan sanksi ya, gitu ya. Selanjutnya, ayo berdiskusi ya. Adapun penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut ya. Pertama yaitu bersikap adil terhadap orang lain ya. Jadi ya kalau sehari-hari di masyarakat dengan teman itu harus bersikap adil ya, tidak boleh membeda-bedakan. Di keluarga juga begitu ya, harus adil. Pokoknya dengan orang lain harus bersikap adil ya. Kalau di tempat kerja seorang pemimpin harus adil terhadap anggotanya ya. Para anggotanya juga harus adil, harus melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Apabila anggotanya tidak melaksanakan tugas dengan baik, itu berarti dia tidak adil ya terhadap pemimpinnya ya. Selanjutnya tidak bersikap boros atau bergaya hidup mewah ya. Jadi kalau kita punya kelebihan rezeki ya, itu lebih baik kita gunakan untuk membantu orang lain ya. Karena orang lain juga berhak mendapatkan rezeki ya. Mungkin karena dia tidak punya kesempatan bekerja sehingga dia tidak bekerja. Nah itu rezekinya ada pada orang yang punya kelebihan rezeki, itu membantu ya. Jadi bukan dengan bersikap boros dan bergaya hidup mewah ya, itu namanya tidak adil ya. Tapi kalau sudah membantu masih punya kelebihan, nah baru kelebihannya itu boleh ya digunakan untuk bersenang-senang ya, tapi juga tetap tidak boros ya. Selanjutnya suka bekerja keras ya. Nah ini seperti tadi contoh di sebelumnya itu di awal, yaitu tentang seorang nelayan yang mencari nafkah ya, mencari ikan ya, itu bekerja keras. Itu contoh penerapan sila kelima Pancasila. Atau ya orang tua keluarga ya, biasanya itu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya itu bekerja keras ya. Ada yang sebagai seorang polisi, sebagai karyawan di kantor ya, buruh pabrik ya, dan lain sebagainya, itu bekerja keras, itu termasuk contoh penerapan sila kelima Pancasila ya. Lalu memberi pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih ya. Ini seperti gambar, kita lihat gambar sini, dia menolong temannya yang terjatuh ya. Menolong teman merupakan salah satu contoh penerapan sila kelima Pancasila ya. Sama kemanusiaan yang adil dan beradab juga itu contoh penerapan sila kedua itu ya. Menolong orang juga penerapan sila kedua juga, sila kelima juga ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Lalu sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sama-sama adil ya, adil dan beradab, adil bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya. Jadi memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih ya. Lalu menghargai hasil karya orang lain. Nah itu juga termasuk penerapan sila kelima Pancasila. Kalau orang sudah berkarya, dia sudah bekerja ya, dia sudah berusaha ya,
kemudian hasilnya tidak maksimal, hasilnya tidak bagus atau belum berhasil, itu kita tidak boleh mengejek, tidak boleh merendahkan, tapi justru harus kita kasih semangat, harus kita hargai usahanya ya. Itu ya. Itu merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Lalu selanjutnya tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, tidak merusak fasilitas umum, ya, tidak mengotori tempat umum, buang sampah sembarangan, itu tidak ya. Nah, itu termasuk juga pengamalan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Apabila kita merusak tempat umum ya, terus orang lain tidak bisa melakukan menggunakan fasilitas tersebut, nah itu tandanya kita sudah merugikan orang lain ya, sudah tidak berbuat adil, tidak bersikap adil kepada orang lain. Seharusnya orang lain bisa memanfaatkan fasilitas tersebut, tapi karena kita rusak, nah orang lain tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut. Nah itu tandanya kita tidak bersikap adil kepada orang lain ya, tidak menerapkan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu diantara contoh-contoh penerapan sila kelima Pancasila ya. Kalau mau dicari lagi juga itu masih banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. Ya sampai di sini ya pembahasan kita tentang penerapan sila kelima Pancasila ya. Semoga bermanfaat ya, kita dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.